dengan NRP 22232801. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi sistem pencernaan dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto. Yang pertama ada mulut atau oris. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut atau rongga mulut atau yang biasa disebut oral cavity atau kafum oris merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal, tempat permulaan bagi proses digestif mekanis yaitu dengan cara mastikasi atau mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Yang ke B ada fungsi mulut, yaitu yang pertama jalur bagi keluar masuknya udara, kedua menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh, yang ketiga berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Yang ke C ada batas-batas mulut. Yang pertama bagian depan rongga mulut atau oral cavity dibatasi oleh bibir, bagian atas dibatasi palatum burung hingga palatum molek. Atap mulut dibentuk oleh palatum lidah yang terletak di lantainya serta terikat pada tulang hyoid. Yang pertama ada palatum burung atau keras, adalah membran mukosa yang melekat pada jaringan tulang. Yang kedua ada palatum lunak atau mole, mempunyai pusat otot rangka dan banyak kelenjar mukosa pada lapisan submukosanya. Yang ketiga, bagian bawah terdapat otot-otot yang membentuk bagian mulut dan lidah serta pipi. Yang kecil ada bagian-bagian mulut. Secara umum mulut terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama rongga mulut bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua, rongga mulut bagian dalam. Yang berikut ada bibir, sisinya dibentuk oleh orbicularis dan mandibularis dan dilapisi oleh keratinozytes. Yang berikut ada squamous epithelium. Otot yang menutup bibir adalah orbicularis oris. Otot yang mengangkat bibir adalah levator amuli oris. Dan otot yang menekan ujung mulut adalah depressor amuli oris. Bibir membantu dalam proses berbicara, menghisap, dan menjaga makanan tetap berada dalam mulut. Yang berikut ada pipi. Pipi adalah dinding yang menutup rongga mulut bagian samping. Terdiri atas lapisan kulit subcutan dan berisi lemak serta otot-otot baja yang membantu dalam proses menghancurkan makanan. Yang berikut ada otot yang terdapat pada pipi adalah buccinator muscales. Sedangkan bagian dalam pipi merupakan bagian yang lembab dan tersusun dari epitel squamosa yang berlapis-lapis. Yang berikut ada palatum. Palatum membentuk bagian atas dari rongga mulut. Fungsinya yaitu yang pertama sebagai pelindung untuk memisahkan dari rongga hidung. Yang kedua memperjelas ucapan kita, juga memperkuat melekatnya gigi tiruan. Yang berikut ada palatum atau langit-langit terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama palatum burung atau palatum keras. Dia tersusun atas tajuk-tajuk palatum dari sebelah depan tulang maxillaris. 2/3 bagian anterior atap rongga mulut dilapisi mukosa, mengandung kelenjar mukosa kecil atau glandula palatinae, menghasilkan mukus untuk melumasi makanan yang sedang dikunyah. Yang kedua ada palatum mole atau palatum lunak, terletak di belakang yang merupakan lipatan yang menggantung dan dapat bergerak. Terdiri dari jaringan fibrosa dan selaput lendir. 1/3 bagian posterior berperan dalam proses menelan saat bergabung dengan dinding posterior faring, menutup bagian jalan makanan dari saluran napas bagian atas. Yang berikut ada gigi. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah, 16 buah pada setiap pohon. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu yang pertama incisivus atau incisif, disebut juga dengan gigi seri. Letak gigi ini ada di bagian depan. Fungsi gigi seri adalah untuk memotong atau mengiris makanan. Jumlah gigi seri pada anak-anak dan orang
buah di atas dan 4 buah di bawah. Yang kedua ada canina atau caninus. Gigi ini disebut juga dengan gigi taring. Gigi taring ini mempunyai permukaan atau berujung tajam. Letaknya di sudut mulut dan berbentuk runcing. Fungsi gigi taring adalah untuk merobek makanan. Jumlah gigi canina atau caninus atau gigi taring ini pada anak-anak dan orang dewasa. Jumlah gigi canina atau caninus atau gigi taring pada anak-anak dan orang dewasa dalam setiap orang adalah 4 gigi, 2 buah gigi di atas dan 2 buah gigi di bawah. Yang ketiga ada premolar. Gigi ini disebut juga dengan gigi geraham kecil. Letaknya di belakang gigi taring. Fungsi gigi premolar atau geraham kecil adalah untuk merobek dan membantu mengunyah atau menggiling makanan. Jumlah gigi premolar pada orang dewasa sebanyak 8 gigi, 4 buah di atas dan 4 buah di bawah, sedangkan untuk anak-anak tidak mempunyai gigi premolar. Yang keempat ada molar. Gigi ini disebut juga gigi geraham besar. Letaknya di belakang premolar. Fungsi gigi molar atau geraham besar adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan. Jumlah gigi molar pada orang dewasa sebanyak 12 gigi, 6 buah di atas dan 6 buah di bawah. Tapi kadangkala gigi molar 3 bisa saja tidak tumbuh dan seringkali juga ditemui gigi molar 3 tumbuh miring sehingga sering menimbulkan keluhan dan harus dicabut dengan jalan operasi. Sedangkan jumlah gigi geraham pada anak-anak berjumlah 8 gigi. Yang berikut ada gambar jenis gigi. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini juga ada. Baik, yang berikut ada bagian dan lapisan gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari yang pertama ada mahkota gigi atau bagian yang menonjol di atas gusi. Yang kedua ada akar gigi, bagian gigi yang tertanam dalam tulang rahang. Yang ketiga ada leher gigi, yaitu tempat bertemunya mahkota dan akar gigi. Bila gigi dibelah menjadi 2 bagian, maka akan tampak lapisan-lapisan berbeda yang membentuk gigi seperti email, dentin, dan pulpa. Pertama ada email, merupakan lapisan terluar pada mahkota gigi dan merupakan bagian terkeras di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada dentin, terletak di bawah email. Dentin adalah bagian yang terbesar dari seluruh gigi, namun lebih lunak daripada email. Yang terdiri dari air 13,2%, bahan anorganik 17%, dan bahan anorganik terdiri dari 29%. Yang kecil ada pulpa, terdiri dari air 75% dan bahan anorganik 70%. Pulpa berisi pembuluh saraf, pembuluh darah, dan limfa. Tugas dari pulpa adalah mengatur nutrisi atau makanan agar gigi tetap hidup, menerima rangsang, membentuk dentin baru bila ada rangsangan panas, kimia, tekanan, atau bakteri yang dikenal dengan dentin sekunder. Baik, sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa pada